Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nisa Alifah Rahman dengan NIM 23314407001111116. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil UAS keamanan komputer tentang kriptografi. Jadi yang pertama, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, apa sih itu kriptografi? Jadi kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubah informasi asli atau plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau ciphertext dan hanya bisa dikembalikan dengan kunci yang tepat. Nah, kemudian mengapa sih kriptografi itu sangat diperlukan? Yang pertama itu anti penyadapan. Jadi pengirim tidak bisa menyadap pesan yang dikirim, kemudian melindungi data, yaitu cegah pencurian informasi data pribadi seperti password, identitas, dan lain-lain. Kemudian ada menjaga integritas. Nah, pastikan data tidak diubah selama proses pengiriman. Dan yang terakhir ada membuktikan identitas untuk mencegah penyamaran atau spoofing. Nah, kemudian langkah-langkah untuk menjalankan kriptografi. Yang pertama itu install library, jalankan di terminal atau CMD, PIP, install kriptografi. Kemudian yang kedua, buat file python as_fairnet.py, ini menggunakan Python. Selanjutnya, menjalankan kode python as_fairnet.py, dan kemudian ada output yang dikeluarkan. Selanjutnya saya akan mengimplementasikan sederhana pada Python. Di sini yang pertama ada generate key. Ini tuh membuat kunci enkripsi acak yang berbentuk 128 bit dan di-encode dalam format base. Ini ada kodenya. Ada key dan cipher. Kemudian yang kedua data yang ingin dienkripsi harus byte. Di sini output yang dikeluarkan plain text, data rahasia penting. Kemudian yang ketiga, enkripsi, mengenkripsi plain text menjadi ciphertext. Nah, ini data acak yang tidak bisa dibaca manusia. Kemudian ciphertext ini tidak bisa dimengerti tanpa kunci. Ini kodenya ada ciphertext sama dengan cipher.encrypt atau plain text. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada deskripsi, yaitu mengembalikan ciphertext menjadi teks asli atau plain text menggunakan kunci yang sama. Kemudian jika kuncinya salah, maka proses semua ini akan gagal. Di sini ada kodenya. Kemudian di sini ada print kunci, print teks asli, kemudian print teks terenkripsi, dan juga print teks deskripsi. Di sini saya akan coba run pada terminal. Kita coba Python -u ini yang tadi. Kemudian akan keluar output seperti ini. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan adalah resiko dan penyebab. Yang pertama itu resikonya itu misalnya resikonya kunci bocor. Maka penyebab yang akan terjadi adalah kunci ini disimpan di kode sumber. Jadi resiko ini terjadi jika kunci enkripsi tidak disimpan dengan aman, misalnya di dalam kode sumber, sehingga mudah diakses atau dicuri oleh penyerang. Kemudian ada resikonya algoritma lemah, itu penyebabnya masih pakai MD5 atau SHA-1. Nah, ini tuh menggunakan algoritma yang sudah usang atau terbukti lemah seperti MD5 atau SHA-1 membuat data mudah dibobol karena algoritma tersebut rentan terhadap serangan. Kemudian yang ketiga, resikonya salah konfigurasi, yaitu penyebabnya tidak pakai TLS dan juga tidak validasi input. Nah, resiko ini muncul jika sistem tidak mengaktifkan enkripsi saat data dikirim atau misalnya tanpa TLS atau tidak melakukan validasi input, sehingga data bisa disadap atau dimanipulasi. Kemudian yang terakhir, contohnya resikonya itu ada brute force. Penyebabnya adalah kunci terlalu pendek atau sederhana. Nah, jika kunci enkripsi terlalu pendek atau sederhana, penyerang bisa menebak kunci dengan mencoba berbagai kemungkinan hingga berhasil atau brute force.
Nah, bagaimana sih cara memitigasi resiko-resiko yang tadi saya sudah jelaskan? Jadi untuk memitigasi resiko kriptografi itu, simpan kunci dengan aman, gunakan algoritma enkripsi yang kuat dan terbaru, kemudian terapkan konfigurasi keamanan yang benar seperti TLS dan validasi input, serta gunakan kunci yang panjang dan kompleks untuk mencegah serangan brute force. Terakhir, kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu adalah kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan informasi dengan mengubah data asli menjadi bentuk terenkripsi agar hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Nah, tujuan utama kriptografi meliputi kerahasiaan, integritas data, autentikasi, dan anti penyangkalan. Proses utamanya adalah enkripsi dan deskripsi menggunakan algoritma serta kunci tertentu. Kriptografi modern menggunakan algoritma kuat seperti AES dan teknik kunci publik seperti kriptografi kurva eliptik untuk melindungi komunikasi dan data dalam berbagai aplikasi digital, menjadi fondasi keamanan di era teknologi saat ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.